Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jadi malam ini nih kita kedatangan tamu nih dari Armada Sakti Official. Jadi Armada Sakti Official ini mau sharing-sharing tentang perjalanan spiritual. Jadi di sini ada di sebelah kiri saya, siapa namanya? Stefan. Stefan. Sebelahnya? Saya Dwi. Oke. Jadi malam ini saya akan coba kupas tentang pertanyaan-pertanyaan dari Stefan dan Dwi tentang perjalanan spiritual. Jadi apa nih yang mau lo tanya nih, Stefan sama Dwi nih? Halo semuanya, Jejak Gentala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, sebelumnya terima kasih buat dari tim Jejak Gentala juga sudah welcome dengan kami, dengan tim Armada Sakti Official. Terima kasih juga Ki Seno. Iya, sama-sama. Sudah membuka ruang untuk kita masuk ke dalamnya. Benar nggak? Iya. Sebelumnya sih, ya, gue pribadi udah tahu Ki Seno lah. Iya. Sebelumnya, cuman nggak terlalu dalam, dan kita pengen mengulik sesuatu yang dalam. Benar nggak, Wi? Ya? Betul. Kalau gue pribadi, gue pengen tahu, pasti kan sahabat-sahabat dari Armada Sakti Official maupun dari Jejak Gentala yang belum tahu Ki Seno ini siapa sih gitu kan, sebelum jadi nama Ki. Artinya perjalanan gue itu bukan siapa-siapa awalnya, Steve. Bukan siapa-siapa. Dan gue awalnya pun nggak mempercayai tentang hal spiritual dan hal gaib. Tapi karena perjalanan spiritual dan keleluhuran yang memang di atas gue ini memiliki tentang ilmu spiritual, gue dipaksa untuk memahami dan mempelajari tentang spiritual. Kalau buat bandel, ya gue bandel banget dulu. Artinya gue dikasih dua pilihan. Di saat gue itu masih jadi pemabuk, terus gue masih jadi, ya bandel lah. Di saat itu gue masih jadi tuan tato Juga, jadi buat teman-teman, kalau misalnya lihat saya ada tatonya, memang saya bekas tuan tato gitu. Jadi di situ dikasih dua pilihan dengan guru mursyid. Lo mau sadar atau lo mau mati? kita nggak ada pilihan. Artinya kita harus memilih, gue mau mati atau gue mau sadar. Astagfirullahaladzim. Artinya gue harus memilih, gue mau mati atau gue mau sadar. Akhirnya gue itu sadar dengan petunjuk leluhuran. Jadi banyak banget perjalanan spiritual yang gue alami di sini sampai gue bisa kayak saat ini, gitu, Steve. Mau mati atau mau berubah Ki? Atau mau berubah. Itu di usia berapa Ki? Waktu itu gue indigo ini gue udah usia SD itu gue udah mempelajari tentang ilmu spiritual, karena gue di saat gue kecil itu gue udah bisa ngeliat hal-hal yang memang di luar kasat mata. Di luar kasat mata gue udah ngeliat, tapi gue nggak percaya. Gue mungkin ya karena mungkin pemikiran gue di sini karena orang-orang yang anak-anak kecil ini dia belum banyak dosa, makanya bisa ngeliat gaib. Tapi itulah yang dibilang indigo. Waktu itu kan zaman gue kecil belum ada kata-kata indigo kan. Ya cuma kita bisa ngeliat hal gaib. Ya, mata batin gitu. Mata batin, sampai gue itu bandel, SMP bandel, terus udah remaja juga bandel, itu hilang. Tapi setahu gue ya Wi ya, kalau orang indigo itu banyak sebab ya Ki ya, karena memang dia ada keturunan. Atau memang dia belajar, atau memang diberi ya Ki ya, atau gimana Ki? Mungkin ada penjelasan yang lebih konkret nih. Manusia ini ada tiga, mupus, nitis, netes. Kalau mupus ini kita bisa ketumbuhan, kalau nitis itu bisa dikatakan anak indigo. Jadi keleluhuran dari keturunan kita ataupun leluhur yang kita miliki. Secara lahiriah ruh jasad mati, jasad itu kembali ke bumi, ruh kembali ke Allah. Nitis ini ilmunya. Jadi jangan salah Titisan persepsi. Itu ya, jangan salah persepsi. Yang menitis ke dalam diri kita ini bukan ruh. Ruh langsung kembali ke Allah. Yang menitis ke dalam diri kita ini ilmunya. Jadi banyak anak-anak indigo ini tanpa mempelajari tapi dia memiliki ilmu. Kayak bakat gitu ya. Kayak bakat gitu. Lahir. Oke. Bicara seperti itu Ki ya.
bener nggak sih kayak ada reinkarnasi, misalnya Kiseno menjadi seorang paranormal atau orang pintar atau orang ini karena beberapa orang bilang, oh Kiseno ini reinkarnasi dari sosok ini nih, atau mungkin dari raja ini, atau dari ini, bener nggak sih ada kayak gitu? Atau Ada beberapa pemahaman reinkarnasi, tapi kan kalau misalkan reinkarnasi itu kan misalkan Buddha, Hindu itu ada reinkarnasi, tapi menurut persepsi dan pribadi gue reinkarnasi itu agama apapun itu ada. Ada. Karena reinkarnasi ini tadi gue bilang kita punya keleluhuran ya, tadi gue bilang itu kita punya keleluhuran, leluhur kita ini mencari keturunan untuk mengajarkan ilmu yang dia belum tuntaskan di dunia ini. berarti memang sama ya, yang turun adalah ilmunya tetap aja gitu. Iya. Mungkin dari Dwi. Ini dari tadi lebih tertarik ke benda-benda pusaka yang Lo agak sedikit agak sedikit tertarik terpesona gitu, ya terpesona dengan yang gitu. terpapang di sini. Dari awal terjun ke spiritual itu, benda-benda pusaka apa yang udah didapat sampai saat ini? Ini Banyak. ya gitu. Banyak. Benda pusaka itu gini. Benda pusaka itu sama halnya kayak kita itu menjalankan perjalanan spiritual atau kita punya rajanya. Benda pusaka itu nggak usah dicari. Kalau kita udah punya rajanya atau patihnya, otomatis prajuritnya ikut. Jadi saya pernah di sini saya punya satu pusaka yang saya punya ini namanya keris Pandawa. Pandawa ini saya dapat dari keturunan yang memang terah dari kerajaan Mataram. Gua nggak cari pusaka, gua nggak pernah cari. Tapi terkadang pusaka itu bisa datang secara gaib, bisa juga datang secara lahiriah. Secara gaib itu ya dengan cara kita itu ziarah ataupun apa, tentu ada pusaka yang datang. Secara lahiriah pun ada orang-orang misalnya, Ki saya nggak kuat nih pegang barang ini, Ki Seno yang rawat. Nah itu, jadi gue banyak pusaka ini dari orang-orang ini yang memang secara nggak langsung ada yang memberi, ada yang datang secara gaib. Berarti pusaka itu memilih ya, bukan dia Memilih. Yang penting kita punya power yang kuat. Jadi Kepantasan, benar. bukan kepantasan. Jadi bukan kepantasan ya. kita harus punya power yang kuat, rajanya. Semuanya akan ngikut. Tapi kalau memang dia yang Kisen tadi bilang dia ada titisannya, lalu pusaka itu yang mungkin udah lama lah. Jadi gini, saya pernah dengar cerita seseorang, dia mencari pusaka itu, tapi dia nggak jadi ngambil. Padahal juru kuncinya bilang, ambil itu memang punyamu yang dulu, dalam arti memang garis turunannya dia yang dulu. Jadi gini Ki, waktu itu gue pernah ketemu sama seseorang. Dia bilang dia pernah mengunjungi satu tempat. Dia ketemu sama juru kuncinya, disuruh ngambil itu. Tapi dia nggak memilih untuk ngambil. Yang pertama, dia tidak ada ketertarikan. Nah itu dia. Tapi padahal juru kunci ini bilang kalau pusaka ini ada mau kamu, berkata punyamu dulu dari garis turunan atau apa. Sama seperti halnya kalau perjalanan itu Steve, sama seperti halnya kita ada garis titisan atau enggak. Secara manusiawi di zaman sekarang orang-orang milenial ataupun yang udah teknologi canggih ini, kita nggak percaya hal gaib. Terus ada orang yang melihat ini titisan lo mau masuk lo ke badan lo. Gue nggak mau, gue nggak percaya hal kayak gini. Kembali ke suges orang itu ataupun ke manusia itu. Kalau dianya menolak, nggak akan bisa masuk. Kembali ke manusianya. Pusaka pun sama. Pusaka ada yang mau masuk sama lu nih, tapi orang itu nggak ada ketertarikan dengan spiritual. Gue nggak percaya hal kayak gini. Itu pun bisa jadi kontroversi apa penolakan secara batiniah. Oke. Jadi kalau dia bisa menerima, dia bisa masuk gitu. Kalau nggak bisa, dia nggak akan bisa masuk. Nggak akan masuk. Karena tetap kita yang pegang kendali tentang itu. Tetap manusia kembali. Kenapa pegang kendali? Dari Karena ketujuh pusaka ini yang paling menarik buat Kiseno apa nih? ada satu nggak ada di sini di dalam. Yaitu tadi Pandawa itu. Kalau untuk perawatan khususnya itu gimana sih? Pusaka itu sebenarnya nggak harus dirawat. Kita merawat pusaka, memberi minyak atau segala sesuatu karena di situ untuk menjaga kebudayaan leluhur supaya dia tidak berkarat, tidak rusak. Bukan berarti itu pusaka itu minta makan. Ada beberapa pusaka yang minta makan. Contoh kayak misalkan pusaka Nogososro.
Dia minta makan emas, ada juga dia minta makan dengan minyak, segala macam. Tapi kalau kita ilmunya lebih tinggi dari pusaka itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Berarti Jadi, nggak ada. Jadi buat teman-teman pusaka ini sebenarnya budaya. Oh berarti bisa dibilang kalau masalah dia ngasih minyak atau apa itu cuman pola tradisi aja. Tradisi untuk Tradisi merawat aja. itu loh, Iya. pamornya Jadi supaya nggak berkarat. masih berkarya benar-benar supaya bagus. Kita tadi kan bicara panjang lebar ya Iya. tentang background Kiseno dari seorang tukang tato, tapi ngomong-ngomong Kiseno juga pernah jadi pengusaha ya kan? Dulu pernah. Terus akhirnya memilih jadi paranormal itu loh yang apa selain dari masukan salah satu guru Kiseno yang bilang lo mau mati atau lo mau berubah, tapi kan banyak jalan, banyak pilihan. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Kenapa nggak Kiseno jadi pengusaha lagi yang benar, yang jujur, atau jadi politikus atau jadi seorang Oke. kenapa harus memilih paranormal? Atau Karena yang ngomong sama gue ini Steve bukan manusia. oh oke. Kalau lu bisa ngomong sama manusia, lu bisa ingkar janji. Kalau yang kita berbicara ini dari artinya guru sejati ataupun bisa dikatakan mursyid, gue nggak berani. Lu belum ngomong ataupun lu berbohong sama dia udah tahu. Dan gue pun ada ketertarikan tentang spiritual dengan hal ini. Gue dari kecil pun udah suka dengan spiritual. Dan gue berguru itu udah kemana-mana. Mempelajari ilmu itu udah kemana-mana. Termasuk mempelajari ilmu gebal segala macem. Tapi gue pikir ilmu ini nggak ada manfaatnya. Gitu. Jadi yang gue cari ini di sini keriduan Allah. Kalau lu berpikir gue ini sakti, gue nggak pernah sakti. Dan gue nggak sakti, gue nggak punya ilmu. Yang gue punya itu cuma Tuhan. Tetap yakin sama. Tetap yakin sama Tuhan. Kalau Allah meridhoi nggak ada yang mustahil. Gitu. Luar biasa. Jadi itulah perjalanan spiritual yang gue jalanin sampai saat ini. Gitu. Jadi ada ketertarikan sendiri yang memang gue jalani di spiritual. Dari kecil itu gue memang tertarik tentang spiritual. Tentang spiritual. Mungkin dari Ya, balik lagi mengenai benda pusaka nih, Ki. Ada beberapa tanggapan masyarakat yang mengenai memiliki benda pusaka, salah satunya bisa ada memakan korban lah, meminta darah, cara perawatan yang tadi saya bilang gitu. Mesti pakai darah lah, mesti pakai minyak lah, apa medianya apapun itu gitu. Apakah benar? Benar. Tadi yang gue bilang, kalau lu meyakini benda pusaka itu. Sekarang gue mau tanya, pohon itu ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Pohon itu kalau kita yakini dia membawa mudorot ataupun barokah ataupun kerejekian, itu bakal menjadi benar atau enggak? Benar. Benar kan? Benar, betul. Karena kita meyakini, pusaka pun jangan pernah lo yakinin. Jadi buat teman-teman jangan pernah lo yakinin pusaka, jangan. Jadi balik lagi ke diri kita. Nah, makanya di situ ada yang dikatakan zaman sebelum Nabi itu ada berhala. Iya, iya. Betul. Jangankan pohon, patung pun kalau kita yakini dia membawa mudorot, dia membawa barokah, dia membawa rizki, kita yakinin masuklah jin-jin itu. Nah, jadi lu nggak boleh meyakini. Pusaka pun jangan meyakini. Karena gue pegang pusaka itu banyak. Ada pusaka yang gue pegang Kiai Sangklat, ada juga pusaka yang gue pegang itu dulu itu yang gue pegang yang andalan gue itu Pandawa 5. Kalau malam Jumat Kliwon dia nggak dikasih minyak, dia berubah jadi ular. Tapi semenjak gue pegang, gue nggak pernah kasih minyak. Gue ngasih minyak itu minyak kelapa, bukan minyak yang kayak orang-orang harus ngasih minyak Jafaron ataupun misik atau cendana. Gue nggak pernah kasih, karena gue nggak meyakini. Jadi aksesoris itu ya gitu. Jadi aksesoris. Gue seneng pamornya aja. Ini Pamornya. punya leluhur gue harus gue pelihara gitu. Lebih ke budaya, pelestarian budaya benar lagi ya. Tapi kalau di cerita profil atau kronologis dari pusaka itu ngeri banget. Kakek gua ngambil pusaka Pandawa itu tanpa izin, itu bis miring nggak bisa jalan, Mas. digas nggak bisa jalan. Gimana itu Ki? Kalau boleh tahu titik pengambilannya? Dia ada di daerah Semarang. Semarang. Berarti emang pusaka yang kisah. Oke, karena terputus sedikit karena teknikal. Kembali lagi tentang tadi bis kok bisa miring itu kenapa gitu? Iya, karena memang kalau orang-orang dulu itu kan dia sangat meyakini mustika ataupun benda-benda pusaka ya Steve. Jadi gue sebelum gue ngambil keris Pandawa ini, dia bilang 7 keturunan nggak ada yang kuat Untuk ngangkat itu. untuk bawa itu. Bawa itu. Akhirnya gue bilang ya udah bawa sini.
saya juga turunannya gitu, saya masih ada darah. Kamu bisa, gue bilang. Turunan ke berapa gitu? Gue keturunan ketiga. Sampai ketiga. Sangat ketiga. Sangat Terus deket. waktu itu gue sampai gue bawa dari Semarang dan nggak ada masalah sampai sekarang. Dan itu kenapa itu, Ki? Ya bisa karena nggak ada masalah itu kenapa tuh? pertama kita nggak meyakini. Pertama kita nggak meyakini. Kalau untuk keilmuan gue juga nggak ngerti ya keilmuan gue itu kayak gimana. Cuman gue yang pertama nggak meyakini. Tapi ada jodoh-jodohan nggak sih kayak gitu, Ki? Mungkin karena dia jodoh maka dia, atau gimana tuh sistemnya, gimana tuh kalau pusaka? Kalau untuk pusaka ini setiap orang punya persepsi ataupun pemikiran masing-masing, Steve. Iya. Jodoh atau enggak pun terkadang kalau kita itu enggak jodoh, yang paling utama itu bisa jadi rumah tangga berantakan, rezeki itu seret. Pusaka, jadi pusaka itu tergantung keimanan lo, sekarang gue mau tanya, lo bangun rumah itu tanpa ada cakar ayam, terus rumah itu ledak sampai 3 tingkat, kira-kira jebol nggak, hancur nggak? Jebol. Seperti itu berarti. Nah, seperti itu. Oh. Diri kita pun, kalau keimanan kita nggak kuat, laku ritualnya nggak kuat, puasanya nggak kuat, nggak usah megang pusaka. Jebol ya gitu. Digesek orang sedikit aja lo jebol. Tapi kalau lo laku ritual, perjalanannya kuat, puasanya kuat, tirakatnya kuat, logikirnya kuat, mau siapapun yang masuk, mau raja jin, nggak akan ada masalah. Dan itu yang gue tanamin dalam diri gue. Siapapun lo, gue nggak akan ada masalah. Dan gue nggak meyakini. Tapi tergantung kita harus bisa kontrol diri. Gue ini udah kuat belum ya gitu. Buat melakukan apa ya? Buat megang-megang segala sesuatu hal pusaka. Karena banyak pusaka itu yang gue pegang ya. Dulu itu malah di saat gue masih muda itu gue bukan hanya keris-keris kayak gini. Bisa jadi bumerang gitu ya? Bisa jadi bumerang. Ya? Gue lebih senang dari dulu itu mencari mustika. Apa ya? Kenapa tuh harus mustika gitu? Lebih ringan atau lebih menarik secara bentuk? Mustika itu banyak mustika yang gue pegang itu kayak contoh mustika itu ada besi kuning, ada juga di situ kebo kebolando, terus juga lulang kebolando, terus juga ada juga rantai babi, batara karang, itu udah pernah gue pegang. Tapi gue berpikir ini membuat apa? Zaman sekarang udah bukan zaman penjajahan atau zaman perang. Ini mau buat apa? Yang akhirnya gue buang semua. Udah dibuang semua tuh. Padahal susah dapetinnya. Wah, susah dapetin. Saya pernah dengar tuh tentang apa? Rantai kalung babi ya. Rantai babi itu. Nah, kalau besi kuning itu salah satu benda pusaka. Benda pusaka. Itu manfaatnya untuk apa aja, Ki? Besi kuning ini lebih dominan kekebalan. Besi kuning yang ori di sini dia biasanya besinya itu pancarannya itu yang kita lihat itu auranya itu memang gold, kuning emas ya. Kalau kita megang besi kuning yang ori itu nggak usah badan, rambut aja kita potong udah nggak mempan. Kalau rambut udah nggak mempan, baju segala macam udah nggak mempan, lo mau ditembak pun nggak akan mempan. Tapi yang ori. Kalau sekarang kan banyak KW tuh, apalagi dijual di pinggir-pinggir jalan banyak. Yang dicat. Bambu petuk lah, apalah. Bambu petuk gitu. Itu udah KW semua, udah abal-abal. Manfaat dari pusaka dengan ini kan dua hal yang berbeda ya, pusaka dengan mustika ya gitu ya. Beda kan, tool yang berbeda gitu. Nah, kalau dari segi pengambilan lebih susah yang mana, mustika atau pusaka? Lebih susah mustika. Karena apa itu? Karena mustika itu ada satu mustika batu biru. Batu biru itu ada di mahkota ular. Kita harus bisa ngalahin ular itu. Baru bisa kita mengambil mustikanya. Mustika merah delima itu yang asli punya Kanjeng Ratu Kidul. Yang di Pantai Selatan. Soekarno? Yang di Soekarno itu hanya dititipkan. Pada saat beliau wafat diambil lagi. Di saat dia itu udah memang dia nggak mau megang, dia wafat, itu akan hilang dengan sendirinya. Oh, berarti nggak ada ya? Nggak ada. Secara fisik orang bilang mau mencari delima Soekarno nggak akan ada. Nggak akan ada. KW-nya banyak. Ya. Kayak yang ada KW-nya tuh yang dijual 50.000 dicemplung ke gelas merah. Itu kan KW-nya itu yang abal-abal, yang trik-trik tuh. Kalau yang orinya nggak akan ada. Ini panjang lebar kita bicara nih gitu, tentang musika, tentang pusaka, tentang apa. Sebenarnya yang paling menarik sendiri itu adalah
Ini kan saya buka websitenya Kiseno nih. Iya. Kiseno kayak buka pengobatan, buka jasa untuk aura, atau mungkin tolak balak, atau mungkin pemancing rezeki, atau orang yang mau naik pangkat jabatan atau apa. Itu ada andil dari pusaka-pusaka itu nggak sih? Nggak ada. Itu Nggak ada. pure Itu dari Kiseno pribadi, pure dari diri gua dan Allah aja, dari atas izin Allah itu. atas izin Allah. Tapi pusaka sama senjata ini juga ngebantu nggak Ki? Otomatis seorang spiritual pasti ada. Misalnya Kiseno ngebantu saya sama giring, sama duit, pasti ada dari lawan ini penolakan atau kiriman atau serangan buat Kiseno sendiri. Pusaka itu Mereka ada, ngebantu nggak? ada faedahnya ngebantu, tapi gue nggak pernah menggunakan. Oh, Gue nggak pernah menggunakan ataupun gue nyuruh. Gue bisa gue nyuruh, tapi gue nggak pernah mau nyuruh. Jadi gue jalankan dalam hal kehidupan ini gue pasrah, gitu. Tapi kayak tadi malam nih, tadi malam ada jam 1 jam 2 ya. Jam 1 jam 2 gue sempat di situ meditasi sebentar karena burung gagak muter. apa itu tandanya? Burung gagak muter ini artinya akan ada kematian. Terus gue keluar jam 2 malam nih di sini nih. Meledak di sini, ada beberapa kali meledak. Oh, berarti ini ada orang yang lagi ngetes gue, nguji gue. Ngirim gue. Tapi gue nggak pernah mengandalkan pusaka. Gue punya pusaka satu yang tua, pusaka itu dari Singosari. Gue pengen punya pusaka dari Singosari supaya meredam lo jangan banyak tingkah buat pusaka-pusaka yang lain, karena gue banyak banget pusaka yang gue pegang ini pusaka-pusaka tua semua. Harus ada kepalanya gitu. Nah, harus ada kepalanya. Buat Jadi gue ngendaliin suruh dia. kepalanya ini lo netralisir dia, jangan sampai dia ganggu yang keluarga gue. Komando ya bener. Jangan ganggu keluarga gue. Lo kalau mau di sini lo betah ikut gue ya lo ikut betah, tapi lo jangan ganggu siapa-siapa. Jadi ada satu komando. Terus di sini juga ada pusaka satu dari empu siapa ya, gue lupa namanya. Tapi untuk siapapun yang kebal, kalau gue tusuk pakai itu pasti tembus. Pasti tembus. Ini menarik nih, Ring. Rata-rata orang-orang yang kebal itu bakal matinya dengan sesuatu yang sederhana, Ki. Dulu ada teman bokap, Ki, ya. Diapain dibacok kagak mati, ditusuk sama bambunya sate, meninggal. Kelemahan. Jadi gini, untuk kita mengalahkan sesuatu hal keilmuan, nggak jauh beda kayak kita narik pusaka. Kita mau narik pusaka, apa yang mau lo tarik pusaka? Batu misalkan, ataupun lo keris mau lo tarik. Kalau ilmu kita masih di bawah dari keris itu, dari kodam keris itu, kita nggak akan bisa narik pusaka atau keris itu. Tapi kalau keilmuan kita lebih tinggi dari kodam itu, kita cukup baca bismillah, buka pintu gaib bumi, kita baret aja kayak gini, kita garis saja, itu langsung keluar pusakanya. Udah kayak ngebuka pintu ya, Ngebuka pintu. Karena bumi ini punya pintu gaib. Di dalam bumi ini bukan hanya pusaka, tapi banyak banget kerajaan gaib. Ini baru di bumi. Di laut pun itu ada kerajaan gaib. Salah satunya Kanjeng Ratu Kidul atau penguasa pantai selatan. Di langit pun itu ada kerajaan gaib, lu jangan salah. Jadi di setiap elemen itu punya Kerajaan. Kerajaannya Allah itu udah masing-masing, menitipkan satu penguasa. Di laut pun yang yang Allah utus itu penguasa air atau penguasa lautan. Gue buka satu aja ya, gue nggak mau buka terlalu dalam. Satu aja, itu Nabi Khidir. Lo tahu siapa itu Nabi Khidir? Gitu. Jadi kedalaman guys, kayaknya kita ini terlampau dalam itu. Kita juga agak gemetar itu ngebahas Nabi Khidir. Bukan ditarik dari pasar Lempuyangan atau pasar Jogja, bener nggak Ki? Ini memang asli tarikan Ki ya? asli Asli tarikan, bukan barang yang dibeli dari toko-toko kuno. Iya, apalagi